Hai semua, selamat datang kembali dan terima kasih karena sudah mengklik video ini. Mari kita mulai. Sebelum pulang ke Sekte Lingxi, Lu Chen mengunjungi makam dewa dan iblis lagi, guys. Lu Chen pun terlihat sangat sedih. Ternyata informasi yang ia dapat dari Xiaoying si naga, teman Lu Chen waktu dulu mati dan dimakamkan di sini, guys. Tapi Mimin nggak tahu itu siapa ya. Mungkin Goddess Dexterity atau Heavenly Tip, temannya dia pokoknya ya. Tiba-tiba seekor monyet emas memanggil Lu Chen. Jadi monyet ini adalah Tawei sapi hantu di awal cerita itu, guys. Lu Chen pun bertanya tentang siapa yang menugaskan si monyet untuk berjaga di tempat ini. Akan tetapi si monyet sama sekali tidak tahu apa-apa akan hal itu gitu. Monyet itu pun melanjutkan bahwa dirinya itu sudah terbiasa di sini dan nggak tahu harus kemana lagi gitu. Dan sebenarnya ia juga menunggu janji dari seorang pria yang memintanya untuk menjaga makam ini, guys. Tapi Mimin nggak tahu itu siapa ya. Lu Chen lantas menawarkan diri sebagai bos dari si monyet ini. Akan tetapi si monyet ini menolaknya dengan alasan Lu Chen ini terlalu lemah, guys, baginya gitu. Tanpa banyak bacot, Lu Chen pun mengingatkannya bahwa akan ada kehancuran ketika Lu Chen kembali seperti dahulu, guys. Kita tunggu aja ya. Si monyet pun hanya bisa marah-marah karena Lu Chen main pergi aja gitu. Ia lantas bertanya, keberadaan benda itu apa kamu tahu? Lu Chen pun hanya diam dan melanjutkan perjalanannya, guys. Misteri banget ya. Kira-kira maksudnya kayak gimana ya? Keesokan paginya, Lu Chen pun tiba di Sekte Lingxi. Kingping lantas menyambutnya dengan berita gawat, guys. Ia menginfo kalau ada rapat voting hari ini untuk memilih tetua Jiang sebagai pengganti Lu Chen gitu. Kayak pemberontakan gitu, guys. Tapi Lu Chen terlihat bersemangat dan bergegas menuju aula. Di aula tampaklah Qin Lei yang sudah diikat di hadapan murid lainnya oleh para pengkhianat ini. Tetua Jiang pun mendeklarasikan bahwa dirinya akan menyingkirkan Lu Chen sebagai kepala sekte pada hari ini. Semua tampak sangat setuju dengan hal itu, guys. Meski diikat, Qin Lei ini masih tetap memprotes penatua Jiang ini. Si Jiang Qinchan lantas menendangnya dan menginjak-injak harga diri Qin Lei saat itu juga, guys. Qin Lei pun sampai muntah darah gara-gara tendangan keras barusan itu. Kasihan juga ya. Di sisi lain, Liu Ruxu merasa bahwa berada bersama keluarga Jiang adalah keputusan yang salah baginya. Dan harusnya dia memilih sisi Lu Chen gitu. Akan tetapi Sheng Ming membantahnya, guys. Lu Chen itu sebenarnya lemah, bro. Dia hanya meminjam kekuatan dari raksasa batu itu katanya. Ia pun merasa kalau penatua keempat pasti sudah menemukan cara untuk mengalahkan raksasa batu milik Lu Chen itu. Gitu katanya. Si kampret ini pun tampak sangat setuju kalau si Lu Chen ini dihukum dan dilengsarkan oleh penatua Jiang itu, guys. Musuh-musuhnya Lu Chen aja nih, guys. Di Gunung Sekte Lingxi tampaklah mantan kepala sekte Wu dan penatua Wu sedang membicarakan rapat yang diadakan oleh penatua Jiang saat ini. Mantan kepala pun berkata bahwa ini adalah ujian bagi Lu Chen untuk membuat dirinya layak sebagai kepala sekte Lingxi atau tidak. Ia pun mengajak penatua Wu untuk berlatih bersama lagi agar semakin kuat di kemudian hari. Kembali ke aula, penatua Jiang pun menawari Qin Lei untuk mengikutinya menyingkirkan Lu Chen. Tentu saja, guys, si Qin Lei ini menolak mentah-mentah tawaran itu. Penatua Jiang ini pun marah dan berniat untuk membunuh Qin Lei. Dan ketika itu juga seseorang menghentikannya. Itu adalah MC kita dengan ditemani oleh Kingping kita, guys. Penatua Jiang pun mengungkapkan bahwa dirinya akan menyingkirkan Lu Chen sekarang juga, guys. Akan tetapi Lu Chen tampak meremehkan hal itu gitu. Konyol sekali gitu katanya. Tiba-tiba Lu Chen pun mencabut status Jiang Yunpu sebagai penatua Sekte Lingxi ini, guys. Hal ini membuat para kampret mulai mengepung Lu Chen. Lu Chen pun bertanya apakah Liu Ruxu nggak ikutan gitu. Meski ragu, Liu Ruxu akhirnya memutuskan untuk keluar dari kelompok nggak berguna ini. Hal ini tentunya mengejutkan mereka semua. Liu Ruxu lantas berkata bahwa semenjak ia ikut dengan kelompok ini, ia mulai kehilangan jalan kultivasinya sendiri yang merupakan tujuan awalnya bergabung ke sini, guys. Dan untuk itulah ia keluar dan tidak memilih kubu manapun. Lu Chen pun berkata bahwa itu adalah keputusan yang bagus. Dan ini juga masih belum terlambat baginya. Ketika itu juga, Jiang Yunpu menyerang Liu Ruxu hingga membuatnya sangat kesakitan, guys. Ia lantas meminta Liu Ruxu untuk tetap berlutut di sana dan menyesali keputusannya sebelumnya itu. Dan ketika itu juga, guys ya, Jiang Qinchan lantas meminta semua orang untuk menghajar Lu Chen saat itu juga. Lu Chen pun tetap diam meski sudah diserang oleh mereka-mereka itu, guys. Tiba-tiba, Kingping menahan serangan mereka semua hingga memicu asap tebal di arena ini. Jadi barusan Kingping memberikan pelindung di area Lu Chen itu, guys. Dan pelindung itu tahan banting bener, guys. Hebat banget ya. Si kampret ini pun meremehkan Kingping dan masih menganggapnya jelek dan gendut, guys. Kingping merasa cukup sedih atas hinaan itu. Lu Chen lantas meminta Kingping untuk menunjukkan siapa sampah yang sebenarnya. Ia meminta Kingping untuk menunjukkan kekuatannya kepada para orang sombong itu, orang bodoh itu gitu. Kingping pun siap atas perintah masternya. Tiba-tiba si kampret ini mulai menyerang Kingping. Dan ketika itu juga, Kingping lantas memberikan tendangan pamungkasnya hingga membuatnya terpental dan cukup terkejut, guys. Lu Chen lantas meminta Kingping untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menghajar mereka-mereka ini.
Si kampret ini pun marah dan mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menyerang Kingpin. Bahkan murid lain merasa bahwa serangan itu pasti mampu membunuh Kingpin, yes. Bahkan sekali serangan gitu. Akan tetapi dengan santainya, Kingpin balik menyerang bocah kampret itu dengan menggunakan sayapnya dan menusuknya di rongga dadanya, guys. Ngilu bener ya. Hal ini membuat semuanya menjadi sangat terkejut. Ia pun mencabut sayapnya dari si bocah kampret itu. Harusnya sih udah mati guys ya. Atau belum ya? Udahlah, nggak penting. Lucien pun meminta Kingpin untuk sekali lagi menghancurkan mereka semua. Kingpin mengikuti perintah dan mulai menyerang para pengkhianat kampret itu guys. Mereka pun berniat untuk menyerang Kingpin berbarengan. Akan tetapi Kingpin sukses mempertahankan dirinya dan malah membalik serangan mereka semua itu guys. Kuat bener si Kingpin ini ya. Sekali lagi ia mengeluarkan jurus terbaiknya, yaitu suara kuno itu guys. Hal ini membuat mereka semua merasa sangat kesakitan bukan kepayang akibat suara itu. Ia pun memberikan serangannya kembali kepada mereka semua. Bahkan tangannya si Jiang pun sampai copot gara-gara serangan barusan guys. Ngeri banget ya. Si Jiang gede pun merasa sangat kewalahan dengan kekuatan Kingpin yang sekarang ini. Makanya ngapain lu ngelawan-ngelawan kan? Ketika itu juga Jiang Yunfu pun geram dan menyerang Kingpin. Meski sudah berlindung, Kingpin masih tidak mampu menahan serangan milik Jiang Yunfu itu guys. Ia merasa bahwa dirinya masih belum mampu untuk melawan si Jiang Yunfu itu guys. Lucien lantas memintanya untuk mundur dan tidak perlu bertarung lagi. Jiang Yunfu pun meminta semua murid untuk mendengarkan bahwa Lucien ini melakukan 3 dosa mematikan untuk sekte Lingxi. Pertama yaitu membunuh tetua sekte Mo Yue dan Yao Yun yang dapat membuat sekte Lingxi diserang oleh sekte iblis mereka. Kedua, Lucien telah memaksa ketua sekte untuk turun tahta guys. Ketiga, menyerang sesama murid sekte Lingxi yang merupakan tindakan yang sangat sembrono. Dan atas dasar itu, ia berusaha untuk menyingkirkan Lucien sebagai kepala sekte Lingxi. Berontak gitu. Tiba-tiba, tanah bergetar dan muncullah raksasa batu itu lagi di depan Jiang Yunfu. Akan tetapi Jiang Yunfu tampak menyeringai guys. Ia pun berkata bahwa ia sudah mempelajari cara untuk mengendalikan raksasa batu ini lewat buku kuno di sekte Lingxi. Ia pun mengendalikan raksasa itu dan memintanya untuk membunuh Lucien guys. Raksasa batu atau golem itu pun menyerang Lucien. Dan Jiang Yunfu tampak sangat pede akan hal ini. Akan tetapi sayangnya golem itu berhenti menyerang Lucien tepat di hadapannya. Dan bukannya menyerang Lucien, golem itu malah menyerang Jiang Yunfu ini guys. Ia pun sangat terkejut dengan hal ini. Lucien berkata bahwa Jiang Yunfu ini sama sekali nggak pantas untuk mengendalikan golem itu. Hal ini membuatnya semakin geram guys. Ia pun berniat untuk menyerang Lucien saat itu juga. Akan tetapi sebelum sampai di depan Lucien, ia udah keburu ditampol sama si golem Lucien ini guys. Rasain lu. Lucien pun mendekati Jiang Yunfu dan berkata bahwa Lucien akan menuntutnya atas 3 dosa mematikannya. Pertama, karena ia sudah menyinggung kepala sekte dan pantas untuk dibunuh. Kedua, ia malah mempengaruhi murid sekte Lingxi untuk kabur dari musuhnya, yaitu sekte iblis yang tadi guys. Ketiga, karena dirinya telah memanfaatkan kekuasaannya untuk menjadi penanggung jawab perpustakaan, yang mana Jiang Yunfu sudah menjual banyak teknik rahasia sekte Lingxi kepada sekte Dai dan sekte lainnya guys. Jadi sebenarnya dia adalah pengkhianat dari sekte Lingxi ini, gitu katanya Lucien. Ia pun gak terima oleh tuduhan dari Lucien itu. Lucien pun meminta golem untuk menekan si Jiang Yunfu ini guys. Jiang Yunfu terus meminta Lucien untuk menghentikan semua kegilaan ini. Akan tetapi karena ia dipanggil dengan namanya sendiri bukan dengan jabatannya yaitu sebagai kepala sekte, maka Lucien menekannya kembali guys. Bahkan sampai tulang rusuknya pun patah gara-gara itu. Kecam bener ya. Jiang Yunfu lantas berkata bahwa ia tidak mengakui 3 dosa itu. Lucien pun berkata bahwa tetua sekte seperti Jiang Yunfu ini pasti akan membuat sekte Lingxi ini tinggal nama aja guys, alias hancur gitu. Jiang Yunfu masih belum mengakui semua kesalahannya. Ia merasa bahwa dirinya itu bukan pengkhianat dari sekte Lingxi ini guys. Ia lantas meminta Lucien untuk menunjukkan buktinya kalau memang ada. Lucien lantas memberikan bukti nyata bahwa Jiang Yunfu ini adalah pengkhianat yang sebenarnya. Ghost Stone yang dilemparkan Lucien pun menunjukkan layar bioskop yang menampilkan percakapan Lucien dengan kepala sekte Dai juga Yuncuran. Hal ini mengejutkan Jiang Yunfu dan para murid sekte Lingxi lainnya. Karena udah nggak punya jalan keluar lagi, Jiang Yunfu pun meminta pengampunan kepada Lucien. Akan tetapi Lucien menjawab bahwa ini sudah terlambat. Jiang Yunfu pun memohon yang sedalam-dalamnya agar tidak dibunuh sama si Lucien kita guys. Bahkan ia rela untuk mengikuti Lucien selanjutnya. Lucien pun berkata bahwa sekte Lingxi tidak memerlukan pengkhianat dan berkata, mati. Golem itu pun menyerang Jiang Yunfu dan membunuhnya dengan tampolan super beratnya. Wow, hal ini membuat anak buahnya nggak bisa ngomong banyak guys. Lucien lantas bertanya apakah mereka masih mau melanjutkan acara ini atau tidak. Jiang Dahai pun mengaku salah lebih dulu guys.
diikuti dengan murid-murid lainnya yang juga mengaku kalah. Liuruxu pun makin bingung karena tidak mampu mengerti dengan apa yang ada di pikiran Lu Chen ini. Tiba-tiba seseorang datang menerobos masuk ke sekte Lingxi dan bertanya tentang keberadaan kepala sektinya. Inilah orangnya, guys. Ia meminta kepala sekte Lingxi untuk menemuinya sekarang juga. Lu Chen pun berkata bahwa dirinya adalah kepala sekte Lingxi yang baru, dan tentu saja si orang ini merasa sangat terkejut dengan hal itu. Ternyata anak muda ya, gitu pikirnya. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari sekte Mo Yue dan Yao Yun. Kedatangannya kemari adalah untuk diplomasi terkait dengan kejadian pembantaian dua tetua sekte mereka sebelumnya, guys. Kalian masih ingat kan? Ia membawa pesan bahwa dengan membunuh sang pembunuh dari mereka itu, terus memberikan semua latihan dan harta rahasia di sekte Lingxi, maka sekte mereka bisa memaafkan tindakan dari sekte Lingxi sebelumnya, guys. Hal ini membuat semua murid geram dengan keputusan tersebut. Utusan ini pun meminta kepala sekte Lingxi untuk menyerahkan Lu Chen saat itu juga. Kepala sekte Lingxi pun berkata bahwa dirinya adalah Lu Chen. Jadi si utusan itu nggak tahu, guys. Ia pun bertanya apakah si Lu Chen ini menyesal dengan perbuatannya sebelumnya atau tidak. Dan ia juga bertanya tentang bagaimana cara Lu Chen untuk menyelamatkan hidupnya kali ini. Dengan tenangnya, si Lu Chen ini malah membaliknya dan bertanya hal serupa dengan si utusan ini, guys. Utusan pun bertanya, apakah Lu Chen akan membunuh orang lagi? Lu Chen pun berkata, kau menebaknya dengan benar. Dan ketika itu juga, Golem mulai menyerang utusan ini dan menampulnya hingga tewas seketika tanpa banyak bacot lagi, guys. Kejam banget misi kita ya. Di tempat lain, Penatua Wu dan mantan kepala Wu pun mendapat kabar tentang hal yang terjadi di sekte Lingxi. Mantan kepala pun sangat terkejut tentang pengkhianatan dari Jiang Yunpu kepada sekte Lingxi, guys. Selain itu, ia juga cukup kagum dengan pencapaian Lu Chen karena telah mengeksekusi sang pengkhianat itu. Tiba-tiba, burung merpati lainnya datang dan menubruk merpati sebelumnya. Kasihan juga ya. Penatua Wu pun melihat berita itu dan sangat terkejut karenanya. Jadi itu adalah isi dekret dari utusan kedua sekte iblis yang tadi itu, guys. Penatua Wu pun bergegas kembali ke sekte karena khawatir Lu Chen bakal membunuh utusan itu, guys. Akan tetapi mantan kepala Wu menghentikannya. Ia berkata bahwa apapun keputusan Lu Chen, ia pasti sudah memiliki pertimbangannya sendiri. Toh juga dia kepala sektinya kan, itu katanya. Akhirnya Penatua Wu pun memilih untuk percaya dengan Lu Chen atas segala hal tentang sekte Lingxi ini. Kembali ke MC kita. Tampaklah utusan dari kedua sekte itu yang mengancam Lu Chen kalau sekte iblisnya akan menyerang Lu Chen kalau dia dibunuh sekarang, guys. Ternyata dia belum mati ya. Meski begitu, Lu Chen gak peduli tentang hal ini dan malah menyerangnya kembali hingga membuatnya koit. Kali ini beneran mati, guys. Murid sekte pun merasa bahwa Lu Chen adalah kepala sekte yang paling kejam di sekte Lingxi ini. Sehabis itu Lu Chen lantas bertanya kepada seluruh murid, apa masih ada yang tidak puas dengan kepala sekte ini? Suasana pun menjadi sangat hening karenanya. Karena semuanya diam, Lu Chen lantas menginfo kalau semua murid sekte harus bersiaga dan siap bertarung melawan kedua sekte iblis itu. Dan tentu saja guys, semua tunduk hormat dan percaya dengan kepala sekte barunya yakni si Lu Chen. Dalam hatinya Lu Chen cukup senang karena mantan kepala dan Penatua Wu itu sama sekali tidak datang untuk menghentikannya, guys. Yang artinya mereka itu punya pandangan jauh ke depan dan percaya kepadanya. Gitulah ya. Beberapa saat kemudian Lu Chen pun datang ke sebuah bangunan. Qin Li lantas berkata bahwa bangunan barusan adalah aula utama baru yang dibangun dengan kayu mati, guys. Dan tampak para kulinya pun bukan manusia lagi, melainkan patung batu. Ia lantas menerangkan bahwa dalam radius 500 meter, aula ini akan menyerap energi spiritual siapapun yang mendekatinya. Kecuali bisa rafalan latihan kaisar yang diajarin Lu Chen kepada Qin Li sebelumnya, guys. Lu Chen pun memasuki ruangan itu sendirian. Ia berniat untuk menahan energi kayu mati yang ada di aula ini agar orang lain bisa masuk ke sini dengan nyaman dan aman. Ia pun memulai mantranya untuk menahan energi kayu mati ini. Kingping dan Qin Li yang menunggu di luar pun merasakan perubahan yang terjadi. Jadi aura yang menyerap kekuatan spiritual itu sudah sepenuhnya menghilang dari tempat itu, guys. Perasaan MC kita ini kuat bener ya. Kembali ke MC kita, ia berniat untuk menggunakan aula ini untuk membangun formasi pelindung gunung. Jadi formasi itu adalah pelindung yang ada sejak zaman kuno, guys. Tapi karena di zaman kuno sekte Lingxi itu terlalu kuat, makanya pelindung ini mulai dilupakan gitu. Lu Chen pun memulai jurusnya. Cahaya ungu pun keluar mencari batu-batu pelindung sekte ini. Kingping pun merasa bahwa aula kembali berubah, guys. Dan bahkan udah kayak aula yang hidup gitu. Gara-gara batu-batu itu, guys. Tiba-tiba Lu Chen tersadar kalau satu bagian dari batu yang tadi itu telah sepenuhnya hilang. Jadi harusnya ada 5 batu, guys. Dan yang hilang itu adalah satu batu atribut api. Yang lainnya itu ada emas, air, udara, tanah, guys. Meski begitu, Lu Chen berniat untuk menyisihkannya terlebih dahulu. Karena dia ingin membuka basis kultivasinya sebelum nanti mencari batu atribut api itu. 9 segel surgawi yang masih tersisa pun keluar.
Ia berniat untuk menggunakan kekuatan spiritual di sini untuk menghancurkan segel surgawi keduanya. Yang mana hal ini berarti bahwa basis kultivasinya akan sepenuhnya terbuka. Kekuatan spiritual itu pun bertubrukan dengan segel surgawi milik Lu Chen. Sampai akhirnya segel surgawi kedua akhirnya bisa dihancurkan oleh Lu Chen. Basis kultivasinya pun sepenuhnya terbuka, guys. Bahkan hal ini sampai membuat ledakan besar di aula itu, saking kuatnya itu. Murid sekte pun sangat terkejut dengan kejadian ini. Qinlei dan Qingping pun juga sama, guys, sama terkejutnya gitu. Bahkan si Taowe sapi hantu alias si monyet pun menyadari hal ini. Jauh banget ledakannya ya. Ia mulai menganggap kalau Lu Chen itu adalah anak yang sangat menarik. Bukan hanya dia, guys ya. Ledakan itu pun sampai di sekte Dahe. Mereka berpikir kalau dengan adanya Lu Chen yang sekarang, dominasi sekte Dahe-nya tidak akan pernah terwujud, guys. Alias mereka hanya bisa tunduk sama sekte Lingxi gitu. Kembali lagi ke MC kita, ia pun berhasil membuka basis kultivasinya setelah sekian lama. Kita yang lama nunggu ya. Ia merasa bahwa karena basis kultivasinya telah terbuka, ia bisa membunuh orang yang basis kultivasinya di bawah Transcendent dengan mudah, guys. Kalian bisa cek di deskripsi ya. Ia pun keluar dan langsung disambut oleh pengikut setianya. Lu Chen pun berkata bahwa dirinya sudah membuka basis kultivasinya. Tentu saja mereka semua merasa sangat senang dengan pencapaian Lu Chen itu, guys. Lu Chen pun bertanya tentang keberadaan gunung berapi di tempat ini. Akan tetapi mereka berdua belum pernah mendengar tentang hal itu, guys. Lu Chen pun berpikir kalau tebakannya pasti sudah salah. Tiba-tiba Qinlei mengingat sesuatu kalau 150 km barat laut ada sekte Yan yang punya mata air panas menyembur dari dasar air. Seharusnya ada gunung berapi gitu pikirnya. Lu Chen pun meminta mereka untuk membawanya ke sana. Sekarang juga. Akhirnya mereka pun sampai di tempat yang menyemburkan air panas itu. Mereka pun terlihat kepanasan setelah datang ke tempat ini, guys. Qingping lantas berkata bahwa menurut legenda ada sebuah monster yang hidup di lingkungan panas ini. Meski sudah diperingati seperti itu, Lu Chen berniat untuk turun ke dalam air itu, guys. Qingping lantas menghentikannya karena merasa khawatir dengan keselamatan Lu Chen. Akan tetapi Lu Chen berkata bahwa ini tidak masalah dan meminta mereka untuk menunggu di sini. Ia pun nyebur ke dalam air panas itu sendirian. Lu Chen lantas menggunakan perlindungan dirinya dan merasa bahwa panas ini bukanlah apa-apa baginya gitu. Ia pun melihat sumber panas dari tempat ini dan akhirnya berhasil menemukan batu pelindung sektinya yang sudah dicuri itu. Jadi menurut info dari Bapak Lu Chen, batu-batu atribut ini ditemukan di 5 wilayah kutub yang sangat luas dan misterius, guys. Bahkan Lu Chen pun belum sempat menjelajah di tempat itu, guys, saking misteriusnya itu. Dalam nanti pasti bakal dijelasin lagi ya. Lanjut. Tiba-tiba sebuah tentakel mulai menyerang Lu Chen. Tentu saja berhasil ditahan oleh Lu Chen. Dan ternyata itu adalah monster penghuni dan pencuri batu atribut itu, guys. Lu Chen pun meminta monster itu untuk naik dan bermain dengannya di daratan. Mereka pun keluar dari dalam air. Si Lu Chen udah bisa terbang, guys. Ia lantas mengancam monster tadi untuk menyerah dan mendapat kesempatan darinya atau mati sia-sia itu. Jadi mana yang dipilih? Karena tidak menjawab, akhirnya Lu Chen menyerang monster ini dengan memotong-motong tentakelnya, guys. Udah kayak sushi ya. Monster itu pun merengek kesakitan karena serangan dari Lu Chen. Lu Chen terus memotong tentakel monster gurita itu. Qinlei pun merasa bahwa Lu Chen ini sangat kejam, guys, karena menyerang monster itu seperti memotong sayuran ya. Ngomong-ngomong isi banget ya. Lu Chen pun kembali mengancam monster ini. Jika ia lari maka ia pasti akan mati. Monster itu pun berkata bahwa ia sama sekali tidak memiliki masalah dengan Lu Chen dan menganggap bahwa Lu Chen telah mengganggu jalan kultivasinya di tempat ini, guys. Lu Chen lantas berkata bahwa formasi batu ini adalah milik sekte Lingxi-nya. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya adalah kepala sekte Lingxi yang sekarang. Monster ini lantas berkata bahwa leluhurnya sebelumnya pernah berjuang untuk sekte Lingxi itu. Dan seharusnya itu cukup untuk membayar batu atribut api yang baru saja diambil Lu Chen itu, guys. Akan tetapi Lu Chen tidak peduli dengan hal itu. Dan dikarenakan leluhur si monster adalah salah satu dari 5 roh sekte Lingxi, maka Lu Chen akan memberi kesempatan bagi si gurita untuk mengikutinya dan berjanji membuatnya menjadi roh sejati, guys. Gurita ini tampak kurang percaya dengan perkataan Lu Chen ini. Untuk membuktikannya, Lu Chen lantas menunjukkan segel binatang surgawi miliknya kepada si gurita ini. Hal ini membuatnya sangat terkejut, guys. Itu adalah segel yang telah lama hilang di keluarganya, alias segel leluhurnya itu. Lu Chen pun menawarinya sekali lagi untuk bergabung dengan sekte Lingxi-nya. Gurita ini pun meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu, guys. Karena baginya sekte Lingxi yang sekarang itu sudah mengalami kemunduran yang cukup serius, guys. Ia menganggap bahwa keterampilan fisik Lu Chen itu mungkin sangat bagus. Akan tetapi basis kultivasinya benar-benar biasa, menurutnya. Akan tetapi Lu Chen memaksanya untuk menjawab sekarang. Dan akhirnya ia bersedia untuk mengikuti sekte Lingxi, guys. Ia juga mengajukan syarat bahwa dirinya tidak akan bertarung sampai mati dan memilih untuk pergi meninggalkan sekte Lingxi seandainya hal yang sangat buruk terjadi di sekte itu.
Lu Chen pun menyangkal bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi, guys. Tapi dia memilih untuk berjanji dengan si monster gurita ini. Lu Chen lantas bertanya tentang keberadaan 4 roh lainnya. Gurita ini pun lantas berkata bahwa ia hanya tahu tentang iblis pohon dan dewa gunung saja. Cuma 2. Lu Chen pun meminta si gurita untuk membawanya ke tempat mereka itu. Gurita pun menyetujuinya dan meminta Lu Chen, Kingpin, dan Qinli untuk berdiri di atas kepalanya supaya lebih cepat, guys. Cepat sampainya. Gurita ini pun menumbuhkan kembali tentakel yang terpotong sebelumnya. Dan kerennya dia mengeluarkan kentut api yang mampu membawanya terbang dalam kecepatan tinggi, guys. Qinli sampai terkejut saking cepatnya gitu. Ia langsung berpikir kalau kekuatan dari gurita ini pasti melebihi mantan kepala sekte Lingxi sebelumnya. Monster ini pun mengonfirmasi kalau dirinya sampai menggunakan serangan apinya, maka ia dapat membakar sepanjang ratusan mil jauhnya, guys. Kuat bener pokoknya. Sampai akhirnya mereka pun tiba di sebuah kuil kecil. Setelah mendarat, gurita itu lantas berubah menjadi bentuk manusianya, guys. Jadi kedatangan mereka kemari adalah untuk mencari kepala kuil tanah alias satu dari 5 roh penjaga sekte Lingxi. Mereka pun masuk ke kuil itu. Lu Chen pun bertanya tentang si gurita, kenapa cuma dia yang mencuri batu atribut milik sekte Lingxi untuk berkultivasi gitu. Gurita pun menjawab bahwa dulu ia sempat membaca buku kuno sekte Lingxi dan menemukan batu atribut itu, jadi dicuri gitu. Sehingga alasan roh-roh lain tidak ikut mencurinya adalah karena mereka nggak tahu tentang batu-batu itu, guys. Gitu. Lu Chen pun merasa sangat bangga dengan leluhur 5 roh yang sama sekali tidak memberitahu batu atribut itu kepada generasi penerusnya. Hal ini adalah bentuk dari kesetiaan mereka dengan sekte Lingxi. Untuk balas jasa kepada mereka, Lu Chen lantas mengeluarkan segel raja dan bumi di hadapan patung kepala kuil ini. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Lu Chen lantas memintanya untuk keluar dan tunduk kepadanya. Dan muncullah kakek tua ini, guys. Ia adalah roh ekor 3 dari 5 roh penjaga sekte Lingxi. Yang gurita tadi ekor 8 ya. Lu Chen lantas meminta si ekor 3 untuk tunduk dan ia juga berjanji akan membawanya ke dao tertinggi, alias semakin kuat gitu. Akan tetapi si ekor 3 ini menolak dengan alasan Lu Chen ini lebih muda daripadanya, guys. Sehingga mana mungkin si junior ini bisa menuntunnya ke jalan daunnya gitu. Aku kan lebih tua gitu. Lu Chen pun berkata bahwa leluhur ekor 3 ini telah melanggar aturan surga dan telah ditindas oleh monumen surga generasi ke generasinya. Ia lantas menawarinya kembali untuk bergabung dengannya, guys. Ekor 3 pun sangat terkejut dengan pengetahuan milik Lu Chen itu. Lu Chen lantas mendesaknya untuk segera memutuskan dan bergabung dengannya. Bahkan si gurita sebagai ekor 8 pun memintanya untuk menyerah dan bergabung dengan Lu Chen saat itu juga, guys, biar cepet gitu. Ekor 3 lantas berkata bahwa ia masih belum puas dengan segel Raja Bumi yang baru saja ditunjukkan oleh Lu Chen, karena dia udah punya itu. Lu Chen pun menganggap bahwa segel Raja Bumi milik ekor 3 ini seharusnya hanyalah bulu rapuh, guys, lemah gitu. Ia juga berjanji bahwa segel Raja Bumi yang akan diberikan kepada ekor 3 adalah dao tertinggi dan bukan kaleng-kaleng gitu. Ekor 3 ini pun geram dengan makian itu dan berniat untuk menyerang Lu Chen dengan segel Raja Buminya. Meski begitu, Lu Chen menghentikan segel itu dengan batu atribut api miliknya, guys. Ekor 3 pun sangat terkejut dengan hal ini. Ia nggak habis pikir itu. Ranah kultivasi Lu Chen kan biasa-biasa aja kan, tapi kok kuat banget gitu. Lu Chen lantas menjelaskan bahwa segel leluhur ekor 3 itu kurang lengkap, dan segel yang barusan Lu Chen tampilkan adalah versi lengkap dari segel Raja Bumi itu, guys. Ekor 3 pun mulai mempercayai maksud perkataan dari Lu Chen. Dengan dasar pertimbangan itu, ekor 3 ini pun tunduk dan mengabdi setia kepada sekte Lingxi. Isi banget ya. Mereka pun bersiap untuk mencari iblis roh kayu dan meluncur dengan kentut si gurita. Selama di perjalanan, si gurita berkata bahwa keberadaan iblis pohon itu sangatlah misterius di Gunung Baiwan ini. Ekor 3 pun berkata bahwa terakhir kali ia melihat iblis itu adalah sekitar 1000 tahun yang lalu, guys. Lama bener ya. Lu Chen pun berkata bahwa iblis itu seharusnya ada dimanapun di hutan ini, karena energi rohnya itu menyebar di seluruh gunung ini. Oleh karena itu, Lu Chen lantas meminta gurita untuk turun di daerah sekitar sini. Mereka pun mendarat di hutan yang cukup rimbun. Lu Chen lantas menanyakan seruling giok yang diperolehnya di jembatan kematian kemarin kepada si Kingpin. Kingpin lantas mengeluarkannya di hadapan Lu Chen. Lu Chen pun ingin memberikan sebuah ritme yang bisa digunakan untuk menarik roh kayu atau iblis tadi untuk datang ke tempat ini. Ia pun memberikan ritme itu kepada Kingpin. Dan Kingpin yang memiliki tubuh Tianyin pun mengerti dengan ritme yang baru saja dikatakan atau diberikan oleh si Lu Chen, guys. Akan tetapi, mereka ini sama sekali tidak mengerti dengan ritme itu gitu. Jadi cuma Lu Chen sama si Kingpin. Lu Chen lantas meminta Kingpin untuk memulainya. Di tempat yang berbeda, tampaklah ratusan kapal perang dari sekte Mo Yue dan Yao Yun menyerbu sekte Lingxi. Murid-murid pun sangat panik dengan kedatangan mereka itu, guys. Tiba-tiba datanglah para penatua sekte. Mereka sangat terkejut karena kedua sekte itu datang begitu cepat untuk menyerang mereka. Ia pun bertanya tentang keberadaan Lu Chen kepada penatua lainnya. Agar habis si Lu Chen itu nggak ada di kondisi genting seperti sekarang ini, guys. Penatua Wu pun sangat kesal dengan tindakan Lu Chen itu.
Kembali lagi ke Gunung Baiwan. Kingpin telah memainkan ritme barusan. Tiba-tiba daun-daun mulai terbang ke arahnya. Menyadari hal itu, Kingpin lantas bertahan dengan kekuatan miliknya untuk melindungi diri dari serangan tiba-tiba itu. Dan datanglah roh iblis kayu yang dicari-cari. Jadi iblis ini adalah ekor 5, guys. Lucien lantas mengungkapkan maksud kedatangannya ke tempat ini. Tentu saja si ekor 5 ini malah tertawa dengan ajakan tunduk oleh si Lucien. Ekor 8 dan ekor 3 pun meminta ekor 5 untuk segera tunduk di hadapan Lucien, guys. Akan tetapi si ekor 5 ini menolaknya mentah-mentah gitu. Ekor 3 pun memberikannya nasihat untuk tidak marah-marah. Nanti cepat tua gitu. Meski begitu si ekor 5 ini malah makin marah dan mengikat mereka semua dengan jurusnya. Ekor 8 pun merasa bahwa yang terkuat di antara 5 roh terkuat adalah si gadis ini, alias si ekor 5 ini, guys. Kuat pokoknya. Ekor 5 pun mulai manes-manesin si Lucien dan menganggap bahwa si Lucien itu sangatlah lemah, guys. Dan meski sudah diikat dengan jeratan maut itu, Lucien berhasil merobek jeratan itu dengan sangat mudahnya. Hal ini tentu mengejutkan si ekor 5, guys. Ekor 5 ini pun menyerang Lucien dengan kuku tajamnya. Lucien lantas bertahan dengan tubuh spesial miliknya. Dan akhirnya kuku tajam itu kalah dan hancur berkeping-keping hingga mengejutkan si ekor 5 ini, guys. Kok kuat banget gitu. Ekor 8 dan ekor 3 pun sangat terkejut dengan kemampuan milik Lucien itu. Dan mereka merasa bahwa mereka telah memilih keputusan yang sangat tepat dengan mengikuti Lucien. Lucien lantas mengeluarkan segel kayu dewa miliknya di hadapan mereka semua. Ia pun menyerang ekor 5 dengan segel tersebut. Ekor 5 pun sangat terkejut, guys, karena Lucien bisa menggunakan segel kayu dewa itu. Bahkan dirinya pun gak bisa gitu. Lucien lantas memintanya untuk memutuskan saat ini juga. Akhirnya ia pun rela untuk tunduk dengan Lucien. Meski begitu ia masih memiliki syarat tambahan, guys. Syaratnya adalah ia ingin belajar ritme dari si Kingpin dan si Kingpin ini harus mengajari semua ritme yang dia ketahui. Lucien lantas mempertimbangkan hal itu dan akhirnya berjanji kepadanya. Acara pun selesai, semuanya sudah tunduk. Jadi masih ada 2 roh lagi, guys. Cuma nggak dicari sama Lucien gitu. Ekor 8 pun berubah kembali ke bentuk guritanya dan meminta semuanya untuk naik ke atasnya kembali. Ia pun mengeluarkan kentut supernya untuk mengantarkan mereka semua kembali ke Sekte Lingxi. Beberapa saat kemudian mereka melihat tempat yang sangat bercahaya. Lucien pun memintanya untuk berhenti di tempat itu. Ia langsung turun dan mencabut rumput bercahaya di tempat itu, guys. Itu adalah rumput janin yang katanya langka 100.000 tahun yang lalu. Ia pun cukup terkejut karena masih banyak rumput seperti itu di tempat ini. Qinli pun datang dan merasa sangat kebingungan, guys. Ia menganggap bahwa kandungan spiritual yang terkandung dari rumput itu sangatlah rendah dan rumput itu juga ada di mana-mana gitu. Nggak langka gitu. Lucien pun cukup terkejut dengan hal ini. Ini dulu langka loh, kok sekarang ada banyak sih? Ekor 5 lantas berkata bahwa rumput seperti itu ada banyak di Gunung Bai ini. Soalnya dia kan udah tinggal di sini selama ratusan tahun gitu. Jadi memang banyak gitu. Lucien pun merasa sangat kebingungan, guys. Sebenarnya rumput janin ini sangat berharga 100.000 tahun yang lalu. Nggak tahu karena apa ya. Tapi Lucien meminta Qinli untuk mengumpulkan rumput janin ini. Lucien berniat untuk menggunakannya sebagai bahan alkimi atau obat-obatan kuno, guys. Tentu saja hal ini membuat Qinli sangat terkejut. Akan tetapi daripada repot menjelaskan, Lucien bergegas untuk naik kembali ke atas ekor 8 untuk segera pulang. Kembali lagi ke Sekte Lingxi, guys. Kapal-kapal perang itu pun semakin dekat. Kedatangan mereka kemari akibat dari pembunuhan kedua tetua mereka dan utusan mereka yang baru saja dibunuh sama si Lucien, guys. Mereka ini dipimpin oleh kedua tetua ini, penatua ini. Mantan kepala Wu pun tidak gentar dan menyalahkan sekte mereka atas tindakan-tindakan sebelumnya. Kayak saling salahin gitu, guys. Tetua kedua sekte iblis itu pun sangat geram dan langsung menyerang Sekte Lingxi saat itu juga. Oke, jadi itu dulu ya, guys ya. Sekalian Mimin mau nginfo, guys. Jadi Mimin bahasnya itu baru sampai chapter 105. Jadi bagi kalian yang nggak tahan nunggu pembahasan dari Mimin kan, kalian bisa langsung baca dari chapter 106 ya. Jadi chapter bahasa Indonesianya itu udah kira-kira sekitar 153 chapter, guys. Terus untuk bahasa Inggrisnya juga udah lebih jauh lagi, guys. Bahkan udah ada sampai 200-an chapter, guys. Jadi kalian bisa start maraton untuk baca manhwanya langsung ya. Kasian juga kan kalau nungguin video ini. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai jumpa.